bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Andreas Sastrawijaya Sargoto. Saya adalah guru kelas 1 di SD Negeri 071078 Hiliweto Gide, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah kami pada bulan Juli 2023 tentang penguatan transisi PAUD ke SD di 2 minggu pertama awal tahun ajaran baru. Di sekolah kami pada tahun-tahun sebelum tahun ajaran 2023-2024, kegiatan MPLS sama halnya dengan kegiatan belajar mengajar lainnya. 3 hari pertama masuk sekolah diisi dengan kegiatan perkenalan murid baru. Setelah mengikuti BIMTEK transisi PAUD ke SD Angkatan 2 yang dilaksanakan di Medan pada bulan Mei 2023, saya baru memahami bahwa sekolah perlu menguatkan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan bermakna. Transisi PAUD ke SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan penyesuaian yang terlalu banyak sebagai akibat dari perpindahannya. Salah satu praktik penguatan transisi PAUD ke SD dapat dilakukan pada 2 minggu pertama awal tahun ajaran baru. 2 minggu pertama sekolah merupakan gerbang pertama bagi peserta didik pada fase transisi PAUD ke SD memasuki pendidikan sekolah. Sehingga ada 2 hal yang perlu terjadi. Yang pertama, 3 hari pertama merupakan masa perkenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya. Kita kenal dengan istilah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang kedua, hari keempat sampai hari terakhir dari 2 minggu pertama sekolah merupakan masa perkenalan satuan pendidikan terhadap peserta didik. Di sini terjadi proses asesmen awal untuk memotret kesiapan belajar peserta didik. Saat awal tahun ajaran 2023-2024 ini, sekolah kami memulai melakukan perubahan dalam penyambutan siswa baru. Kami mau melakukan penguatan transisi PAUD ke SD. Salah satunya dari kegiatan 2 minggu pertama masuk sekolah. Praktik penguatan transisi PAUD ke SD melalui kegiatan 2 minggu pertama masuk sekolah ini merupakan hal yang baru bagi kami. Oleh karena itu kami banyak mencari ide, kami juga berkoordinasi dengan rekan-rekan guru kelas 1 lainnya sehingga kami bisa memulai langkah ini walaupun kami masih belajar. Walaupun menghadapi tantangan, namun saya tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk memulai penguatan transisi PAUD ke SD melalui kegiatan 2 minggu pertama masuk sekolah tahun ajaran ini. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan 2 minggu pertama sekolah yang telah kami lakukan. Kegiatan pada hari pertama adalah murid duduk secara berkelompok sesuai dengan penataan tempat duduk di kelas. Peserta didik mendapatkan lempet masing-masing. Perkenalan dengan wali kelas. Setiap kelompok anak bernyanyi bersama lagu hari pertama masuk sekolah. Masing-masing murid memperkenalkan diri dengan menyebut nama di depan kelas. Murid menyimak penjelasan hand signal sebagai salah satu prosedur di kelas. Murid menyimak pengenalan dengan kelas dan alat-alat belajar. Wow, tepuk tangan untuk serta Siki. pengenalan letak toilet sekolah. Kegiatan ditutup dengan refleksi. Hai Fausta semuanya. Kegiatan pada hari kedua, peserta didik mewarnai profil siswa. Peserta didik menyanyikan lagu hari pertama masuk sekolah. Beberapa kelompok tampil menyanyikan lagu di depan kelas. Peserta didik berkeliling ke seluruh area sekolah sambil menjelaskan setiap fasilitas, sarana, dan prasarana yang terdapat di sekolah serta kegunaannya. Peserta didik diajak mengenal semua warga sekolah, tidak terbatas pada pendidik, pendik, dan peserta didik lainnya, tetapi juga warga lainnya seperti petugas kebersihan, petugas keamanan, dan lain-lain.
Kegiatan ditutup dengan refleksi. Kegiatan pada hari ketiga, peserta didik menyimak dan mendemonstrasikan prosedur pagi hari, istirahat, dan saat pulang sekolah. Peserta didik bersama guru membuat kesepakatan kelas. Peserta didik menyimak penggunaan kata tolong, maaf, dan terima kasih melalui kegiatan mewarnai berkelompok. Peserta didik mewarnai gambar dan kata tolong, maaf, terima kasih. Peserta didik diajak untuk mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih ketika saling berbagi menggunakan alat mewarnai bersama-sama. Peserta didik menceritakan gambar masing-masing secara bergantian. Kegiatan ditutup dengan refleksi. Kegiatan hari keempat. Ruang kantor Murid mendapatkan guru. sebuah Jadi di kertas sini dari Bapak Ibu guru guru untuk meminta akan tanda tangan kepala sekolah. rapat, Murid duduk, berbaris di depan kelas istirahat menuju kalau ruangan waktu kantor istirahat di dalam guru. ruangan ini. Murid Jadi kalau menjumpai Bapak ibu menyuruh kepala kalian ke sekolah kantor dan guru, menyimak perginya perkenalan kemana? dari ibu kepala Di sini. sekolah. Peserta didik mengantri Di dalam meminta kantor tanda guru ini tangan ada dari beliau. Ibu kepala Peserta didik mengucapkan sekolah. kata Jadi tolong kalau dan terima Bapak kasih suruh nanti pada pergi saat sama meminta ibu tanda kepala tangan sekolah, ibu kepala berarti sekolah. kamu mencari ibu kepala sekolah di mana? Peserta didik bertanya jawab Di tentang identitas ibu kepala kantor sekolah. guru. Baik, kita akan meminta tanda tangan ibu kepala sekolah. Sekarang kita berkenalan dulu dengan ibu kepala sekolah, ya. Nama ibu kepala sekolah ialah Ibu MD Harefa. Apa? Ya. Baik Ibu, kami minta tolong nanti ya Bu, kami punya kertas meminta tanda tangan Ibu sebagai kenang-kenangan kami simpan di rumah nanti. Ailsa, Erin, Astrid, Elsa. Nah, apa dibilang terima kasih? Bu? Terima kasih sayang. Terima kasih Saya sayang. bisa bilang terima kasih. Astrid, langsung masuk aja ya. Iora, Kira. Oke, berhenti dulu. Oke. Halo, apa kabar? Terima kasih sayang. Belum, Bu. Terima kasih sayang. Tiga. Oke, tangan di belakang ya. Seperti tadi. Kegiatan hari kelima. Peserta didik mengikuti permainan Bapak berkata. Peserta didik berbagi cerita tentang sekolah dengan menggunakan media gambar. Anak dipersilakan untuk menambahkan detail ceritanya dengan tulisan apabila sudah bisa. Anak diajak untuk menjelaskan hasil karyanya. Kegiatan hari ke-6, peserta didik memperhatikan kartu-kartu 5 frames atau 10 frames. Kemudian peserta didik menyebutkan jumlah noktah atau dot yang ditampilkan pada kartu yang baru mereka lihat. Kegiatan hari ke-7, peserta didik mengikuti upacara bendera. Peserta didik
mereview aturan kelas. Peserta didik menulis kembali kata tolong, maaf, dan terima kasih di buku masing-masing. Peserta didik mempraktikkan penggunaan kata tolong, maaf, dan terima kasih saat melakukan aktivitas. Kegiatan hari ke-8. Peserta didik menyanyikan lagu abjad A sampai Z. Peserta didik menyimak cerita dari guru. Peserta didik menggambar bola di buku masing-masing. Peserta didik menyebut kata bola, kemudian menulis huruf B, O, L, A. Kegiatan hari ke-9. Peserta didik belajar tepuk konsentrasi. Peserta didik belajar lagu Hello, How Are You? Peserta didik menyimak cerita lisan. Peserta didik menulis huruf B, O, L, A. Peserta didik menggambar salah satu benda yang ada di dalam cerita. Kegiatan hari ke-10. Peserta didik menunjukkan kuku untuk diperiksa. Peserta didik berbaris di depan kelas mengikuti aba-aba sederhana dari guru. Peserta didik mereview kesepakatan kelas. Peserta didik mengikuti permainan estafet kerikil menggunakan cup minuman. Peserta didik menyimak cerita yang dibacakan oleh guru. Peserta didik mewarnai Jangan gambar tabrakan ya. kesepakatan kelas one voice only. 20. Kegiatan hari ke-11. Peserta didik menyebut jumlah dot yang dilihat di 5 frame atau 10 frame. Peserta didik mengikuti permainan menghitung jumlah batu kerikil dan meletakkannya di dalam cup. Peserta didik menggambar bola dan menulis jumlahnya. Dan bermakna. Kemudian melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap terhadap belajar yang positif. Maksudnya bangun sejak di PAUD dan dapat dilanjutkan di SD kelas awal. Jadi itu pertimbangannya. Karena kesiapan bersekolahnya itu dibangun sampai dia 8 tahun. Jadi selama 2 minggu pertama sekolah ini, murid-murid terlihat senang memulai kegiatan belajar mereka di sekolah. Mereka terlihat menikmati kegiatan yang beragam dan tidak menekan mereka. Seluruh murid antusias mengikuti kegiatan MPLS dan asesmen awal karena kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan tidak membosankan, menyenangkan bagi mereka, dan tentu saja mereka tidak merasa sedang diobservasi atau dinilai oleh gurunya. Selama 2 minggu pertama sekolah, saya bersyukur tidak ada satupun murid saya menangis atau minta pulang karena tidak betah. Semuanya senang memasuki masa transisi mereka dari PAUD ke SD. Bagi saya sebagai guru, kegiatan ini memberi manfaat untuk saya bisa mengenal peserta didik saya dengan lebih baik, mengenal karakteristik dan kesiapan belajar mereka. Walaupun asesmen awal ini tidak dibawakan dalam bentuk tes, tetapi saya bisa memotret capaian kesiapan belajar peserta didik di kelas saya. Hal ini tentunya menjadi dasar bagi saya untuk menentukan kegiatan pembelajaran seperti apa yang akan saya lakukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kiranya praktik baik yang telah saya bagikan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat untuk selalu berusaha melakukan praktik penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, bermakna, dan tentunya berpihak pada anak. Saya menyadari bahwa praktik baik yang telah saya susun ini masih belum sempurna. Saya mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Salam dan bahagia.